Selamat datang di segmen analisa. Akhirnya kita sudah lihat adalah sidang perdana dari pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tahapan pertama ini adalah tahapan yang disampaikan mayoritas adalah dugaan-dugaan kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Hari ini kuasa hukum dari Polda Jawa Barat itu hadir ada sekitar 15 orang dengan dipimpin Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Beberapa poin di sini sudah mengindikasikan bahwa ini nggak akan gampang nih bagi penyidik pada saat besok ya. Itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kejanggalan versi dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Apa saja sih poin-poin utama yang disampaikan dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini bahwa ada banyak kejanggalan. Ini juga ngebuat Hakim Tunggal Eman Sulaiman sepertinya akan berpikir sangat kerja keras dalam minggu ini. Karena beliau mengatakan sidang ini hari Senin nanti itu harus sudah diputuskan. Jadi beliau juga mengatakan dalam persidangan hari ini. Jadi kita selesaikan, kita maraton sidang selama Senin sampai Jumat ini. Dan Sabtu Minggu biarkan saya berpikir untuk menulis surat putusan vonisnya di pra-peradilan ini. Ini adalah sebuah kerja yang sangat luar biasa. Poin yang pertama dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini bahwa penangkapan PS adalah error in persona atau salah tangkap dan ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari aparat. Kita sudah tahu isu ini. Alasannya ada beberapa poin ya. Pertama adalah begini. Penggeledahan itu nggak jelas. Ada 2 motor diamankan. Penggeledahan ini terjadi di tahun 2016, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa Vina dan juga Eki. Bahkan sebenarnya menurut kuasa hukum mereka, ibundanya dari Peggy Setiawan di Cirebon ini sudah memberitahu loh alamatnya putranya pada saat dia bekerja ngebantu bapaknya di Bandung. Itu adalah bagian yang pertama yang ngebuat janggal. Kalau memang Peggy Setiawan adalah orang yang menjadi pelaku dari kasus ini, kenapa nggak ditangkap dari dulu? Dia bukan tipikal orang yang sulit ditemui. Alamatnya ada, fotonya juga sudah ada. Mengenai foto tersebut kan dikatakan bahwa foto yang ditunjukkan oleh kepolisian itu adalah foto yang diambil sebenarnya tahun 2016. Itu adalah foto yang diambil di tahun 2013 oleh Peggy beserta dengan 2 saudaranya pada saat ada pernikahan di bibinya. Jadi ini yang aneh. Kenapa kalau memang dia yang dituju, kenapa itu tidak dicantumkan fotonya dalam perilisan DPO beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Terus juga foto ijazah dan juga data kartu keluarga serta berkas-berkas sejenis tersebut itu kan dilakukan pengecekan dan juga diperiksa oleh penyidik setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Mei 2024. Peggy ditangkapnya di Bandung tanggal 20 Mei dan 21 Mei-nya Polda Jawa Barat merilis Peggy Setiawan dan menetapkan sebagai tersangka dan sekaligus menghapus 2 DPO bernama Dani dan juga Andi. Ini jelas bertentangan dengan hasil vonis sidang di tahun 2017. DPO Dani dan Andi dan juga Peggy itu ada peranannya jelas masing-masing apa saja yang dilakukan. Kalau Dani dan juga Andi peranannya kan katanya dia ngebuka baju, ngebuka paha dan juga mengeluarkan cairan tertentu. Itu kan sudah sangat detail. Kalau memang 2 hal tersebut adalah bohong atau sekedar dibingungkan, bagaimana dengan yang lainnya termasuk juga dengan Peggy. Tahapan berikutnya juga disampaikan terkait dengan poin yang sangat janggal menurut kuasa hukum Peggy Setiawan ini adalah DPO itu adalah untuk orang yang tidak jelas keberadaannya. Tapi untuk Peggy Setiawan, kami tidak menemukan unsur ketidakjelasan tersebut. Sebenarnya ini sudah dijawab ya di awal waktu rilis dari Polda Jawa Barat. Dari Dirkrimum Polda Jawa Barat tuh mengatakan bahwa selama ini kenapa Peggy Setiawan tuh sulit ditangkap karena katanya dia berpindah-pindah, dia mengganti identitasnya. Dibuktikan dengan menurut mereka adalah karena Peggy Setiawan pada saat ke Bandung dikenalkan sama bapaknya Pak Rudi itu sebagai keponakannya dan namanya dirubah menjadi Robi. Ini juga sudah ada alasannya, alibi dari keluarga mereka bahwa ini harus dilakukan karena bapaknya Peggy itu menikah lagi dengan istri kedua
tanpa sepengetahuan istri pertama. Dan ternyata juga kita kan tahu ya, ini juga masih belum clear nih, sejak kapan namanya itu dirubah, apakah perubahan nama tersebut di tahun 2008-2009 atau tahun berapa kan belum clearnya. Karena apa ini penting? Kejadian Vina itu tahun 2016. Kalau seandainya kejadian tentang perubahan identitas ini terjadi sebelum tahun 2016, ya ini jelas nggak ada hubungannya sama peristiwa Vina. Tapi kalau ternyata di kemudian hari ada alat bukti yang kuat menunjukkan bahwa pergantian nama Peggy tersebut itu terjadi setelah peristiwa Vina, ya, suka tidak suka, dalam dunia hukum secara logika ini ada arah menjadi petunjuk. Karena ya alasan dari bapaknya Peggy sih dikatakan ibunya itu, ibu keduanya dari Peggy itu salah dengar katanya. Namanya itu dikenalkannya Peggy sebenarnya, cuman ibunya salah dengar dan sering manggilnya Obi Obi gitu. Jadi Robi atau Obi, ya itu adalah alibi mereka. Cuman kita harus tunggu nanti, karena bagian ini menurut aku akan dijadikan salah satu alat bukti ya dalam pemaparan yang akan diajukan oleh Polda Jawa Barat sesaat lagi teman-teman. Terus juga tidak adanya surat penyelidikan tapi langsung ditangkap. Ini juga sudah ada jawaban sebenarnya dari Polda Jawa Barat bahwa kalau dia ditetapkan itu sebagai tersangka dulu, ada pemanggilan dulu, ya itu adalah tahapan yang wajar ya. Diperiksa dulu, kemudian ditetapkan tersangka, itu adalah proses yang kalau dia tidak DPO. Tapi kalau dia ini tidak bisa dipanggil, tidak diketahui keberadaannya di mana, yaitu adalah masuk dalam kategori DPO. Dan kategori DPO itu proses hukumnya tidak sama dengan yang seperti tadi teman-teman. Kalau DPO itu langsung ditangkap. Tetapi kan alibi dari mereka, Peggy itu alamatnya sangat gampang dicari, ibunya sudah ngasih tahu, fotonya juga mereka sudah ada. Tapi kenapa kok tidak dijadikan dipanggil dulu aja nih, dilakukan klarifikasi, tapi langsung dikeluarkan DPO. Ini bagi mereka adalah suatu hal yang cukup unik dan tidak sesuai dengan prosedural. Karena sidang pra-peradilan kan membahas mengenai masalah prosedural. Makanya aku melihat dari kuasa hukumnya Peggy ini lebih mengarahnya itu ke prosedural. Prosedural penangkapan, prosedural menetapkan dia sebagai tersangka, prosedural menetapkan barang bukti pengambilannya itu kok setelah Peggy ditetapkan tersangka. Itu adalah strategi yang aku lihat dilakukan kuasa hukum Peggy Setiawan agar memang linier dengan fungsi pra-peradilan, yakni adalah untuk menguji apakah Polda Jawa Barat itu sudah ada dua alat bukti yang kuat atau tidak untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dan pra-peradilan setahu aku teman-teman tidak akan membahas mengenai isu materi persidangannya, materi pokoknya. Hanya membahas mengenai alat buktinya sudah ada dua atau tidak. Dan ada bagian yang subjektif adalah kata-kata alat bukti yang kuat. Apakah alat bukti nanti yang ditunjukkan oleh Polda Jawa Barat itu kuat atau tidak? Tentunya itu tergantung dari keyakinan hakim. Nah, kemudian terkait dengan motor Suzuki Smash yang juga sudah diamankan oleh oleh penyidik ya di tahun 2016, itu kan diketahui bahwa motornya itu rusaknya bukan rusak sekedar ala kadarnya atau rusak hal yang minor, tetapi turun mesin, kata kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Ya, masa logikanya aja ini bisa menjadi, ini salah satu bentuk saintifiknya ya. Kalau memang kan bisa dicek tuh motor atau mobil, apakah kerusakan itu masih bisa jalan atau tidak. Aku yakin banget dengan teknologi yang sudah canggih, harusnya bisa diketahui ini kapan terakhir kali dengan kerusakan seperti ini, apakah masih bisa jalan atau tidak. Ini adalah bagian yang saintifik, dan sayang sekali tahun 2016 hal seperti ini tidak terlalu difokuskan, karena ini juga sebenarnya adalah bagian dari data yang tak terbantahkan. Katanya menurut kuasa hukum Peggy bahwa penyidik itu sudah mengantongi ada 5 nama Peggy Setiawan. Coba tunjukkan gitu, kenapa yang 4 tidak dilakukan penahanan seperti klien kami? Apakah nama-nama Peggy ini adalah Peggy yang ada di Cianjur, terus juga ada Egy yang ada bolongannya tersebut yang sekarang sudah berat badannya naik, kalau aku nilai ya, berbeda dengan foto dulu. Ya, karena netizen juga curiganya tuh sama Peggy Cianjur ini, karena dari tipikal dan banyak hal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas adalah komentar dari kuasa hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Jadi kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ini merupakan
tim internal mereka. Mereka juga adalah anggota kepolisian. Jadi aku pikir awalnya bahwa kuasa hukumnya dari Polda Jawa Barat ini adalah akan meng-hire kuasa hukum eksternal. Ternyata tidak, adalah orang dalam sendiri. Yang pertama dibahas adalah mengenai alat buktinya. Mereka mengatakan begini, kalau dari kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa kami tidak punya alat bukti yang kuat dari Polda Jawa Barat, silahkan saja, tapi nanti ada tahapan di mana kami akan paparkan alat buktinya apa saja. Itu kan nanti ada sesi khusus ya di bagian pembuktian. Itu akan ditunjukkan dokumen-dokumennya, barang bukti, ataupun juga saksi-saksi, baik saksi peristiwa ataupun juga saksi ahli. Tidak hadir Senin lalu itu karena kami mengurus sidang pra-peradilan di Jakarta Selatan. Itu ada persidangan juga di sana dan kasus ini sudah teragendakan. Jadi sepertinya ada miskomunikasi antara tim Dirkrimumnya atau Polda Jawa Barat dengan kuasa hukumnya. Kalau dari Polda Jawa Barat sih mengatakan siap, tapi kan yang mewakili bukanlah mereka, tapi adalah kuasa hukum mereka. Dan kami sudah siap untuk menunjukkan alat buktinya. Sidang perdana ini kami fokus hanyalah untuk mendengarkan saja, dan sebenarnya kan hakim juga bilang dalam persidangan hari ini bilangnya bahwa apakah dari para perwakilan dari Polda Jawa Barat bersedia menjawab. Sebenarnya kalau aku tangkap, kalau memang mereka mau menjawab hari ini pun juga bisa ya, karena itu adalah pilihan. Cuman karena ini adalah sebuah pertarungan dalam tanda kutip, harus benar-benar hati-hati apa yang diucapkan dalam persidangan, karena itu bisa menjadi sesuatu hal yang meyakinkan yang mulia. Itu adalah bagian yang paling penting, karena untuk keputusan nanti di hari Senin, alat buktinya cuma satu doang, plus juga dengan keyakinan hakim, itu sudah bisa menjadi dasar putusan beliau memutuskan apakah menerima atau menolak sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini. Nah, kemudian juga total ada 15 orang tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ini. Jujur kalau aku melihat dari poin-poin ini nggak gampang untuk dijelaskan, teman-teman. Kalau sekedar berbicara menjelaskan, mungkin gampang. Tetapi menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu scientific atau scientific crime investigation-nya benar-benar data ilmiah ditunjukkan, itu yang bisa meyakinkan yang mulia hakim. Misalnya kayak kenapa Peggy tidak ditangkap dari dulu-dulu, kenapa baru sekarang? Ini adalah bagian yang harus benar-benar landasan dasar banget. Karena ini adalah secara common sense, masyarakat umum juga berpikir, why gitu? Karena kan Peggy itu tidak sulit dicari. 8 tahun lalu sudah ada begitu. So, ini adalah bagian yang sangat membingungkan sekali. Terus juga dengan alat bukti, lebih fokus adalah mudah-mudahan dengan hasil visum nih. Memang hasil visum tidak ada menyatakan bahwa Peggy adalah pelakunya, tapi kalau ada jejak, misalnya ada sidik jari atau bahkan DNA atau bahkan sesuatu hal yang dari tubuhnya Peggy Setiawan ada di barang bukti, itu menjadi data yang tak terbantahkan lagi. Apalagi juga ditambah dengan CCTV. Kalau ada Peggy di sana, udah kelar lah, ketahuan. Plus juga dengan HP-nya Peggy. Kalau HP-nya Peggy sudah dicek, ternyata BTS-nya dia sempat tercatat di malam kejadian tersebut, ada di lokasi TKP, udah juga nggak bisa terbantahkan. Itu adalah contoh-contoh dari data ilmiah, adalah data yang tak terbantahkan. Tetapi sayangnya, sepertinya itu semua tidak jelas apakah ada ataukah tidak ada. Sementara itu bisa aku update dari sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan hari ini. Kita akan terus kawal kasus ini hingga tuntas. Siapakah yang bersalah, siapakah pelaku sebenarnya, ataukah semuanya ini sudah on the right track. Kita akan terus kawal, karena di Indonesia itu kalau nggak viral, katanya sih nggak ada keadilan, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.